Selamat pagi, Pak JBN. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat. Bagaimana sekarang kita masih dihadapkan pada pandemi ya, jadi kita masih mengadakan pembelajaran secara virtual atau tatap maya. Jadi semoga kita masih bisa menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Baiklah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia itu dibagi ke dalam 3 materi. Yang pertama adalah yaitu persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Yang kedua yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang ketiga pelestarian flora dan fauna. Nah, ketiga materi ini merupakan bagian yang mendasar dari persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelum kita masuki pada materi yang pertama, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Markus Wiranto. Bapak lahir di Empaung tanggal 15 Agustus 1999. Bapak berasal dari Kabupaten Sekadau dan Bapak sedang berstatus mahasiswa. Nah, Bapak di sini menggantikan Ibu Koreti yang mengampu atau mengajar kalian di mata pelajaran geografi. Nah, untuk beberapa waktu ke depan Bapak akan mengajar kalian karena Bapak menjalankan tugas PPL atau magang di sekolah Santo Kristus Asisi ini. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran di sini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Dan yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan persebaran flora dan fauna di permukaan bumi atau di dunia. Oke, kita langsung saja masuk kepada bagian yang pertama, yaitu persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Untuk persebaran flora dan permukaan di bumi, yaitu jika kita perhatikan di sekitar kita, tentu banyak sekali hewan dan tumbuhan dan hidup di habitat dan ekosistemnya, yang mana jenis hewan tersebut mungkin tidak sama dengan di daerah lain. Nah, misalnya komodo yang hanya hidup di Pulau Komodo, dan hanya misalnya orang hutan yang hanya hidup di Kalimantan. Itu merupakan perbedaan yang berbeda antara tempat satu dan tempat lain. Makanya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah iklim. Yang kedua adalah keadaan tanah atau edafik. Yang ketiga adalah ketinggian permukaan bumi atau relief. Yang keempat adalah faktor biotik atau pengaruh makhluk hidup. Kita langsung saja masuk kepada faktor yang pertama, yaitu faktor iklim. Nah, kita mungkin sering mengenal namanya iklim ya. Suhu. Iklim itu mencakup suhu. Unsur-unsur dalam iklim itu adalah suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembapan udara, dan angin. Nah, kelima unsur ini berpengaruh besar terhadap persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Kita langsung saja. Iklim pada suatu daerah dapat mempengaruhi persebaran makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam iklim suatu daerah tersebut. Nah, iklim tersebut dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dalamnya. Contohnya suhu. Yang pertama adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Suhu suatu daerah yang berbeda-beda dengan daerah lain, sehingga flora dan fauna pun ikut berbeda. Nah, di sini adalah suhu di tempat satu dan tempat lain itu berbeda, makanya dapat mempengaruhi adanya persebaran hewan dan tumbuhan di dalamnya. Karena suhu di suatu tempat dan tempat lain itu berbeda, makanya dapat mempengaruhi perbedaan antar makhluk hidup di dalamnya. Nah, misalnya itu suhu yang mendukung cuaca yang panas itu, misalnya kaktus bisa hidup di suhu yang panas tapi tidak bisa bertahan di tempat yang lembab. Nah, itu makanya yang bisa bertahan di tempat yang lembab itu seperti tumbuh-tumbuhan yang memerlukan cairan air yang banyak. Nah, yang kedua adalah curah hujan. Vegetasi hutan terdapat pada daerah-daerah yang curah hujannya sangat panjang sepanjang tahunnya. Nah, vegetasi hujan yang lebat tentu saja memerlukan curah hujan yang tinggi. Nah, di sini tentu saja hutan hujan tropis merupakan bagian dari curah hujan yang tinggi, sehingga memiliki daun-daun yang lebar dan akar-akar yang panjang, berguna menangkap air yang ada di permukaan tanah atau yang bisa ditangkap dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari di sini berperan penting bagi kehidupan di muka bumi. Bagi tumbuh-tumbuhan, matahari berfungsi untuk kelangsungan kegiatan fotosintesis pada tumbuhan hingga membantu hewan dan tumbuhan tersebut bisa bertahan hidup.
Banyak sedikitnya matahari berpengaruh pada sedikitnya flora dan fauna yang hidup di daerah tersebut. Nah, misalnya tuh daerah kutub yang memiliki sinar matahari sedikit, maka akan sedikit pula flora dan fauna di dalamnya. Yang keempat yaitu kelembapan udara. Nah, kelembapan udara di sini artinya banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Nah, di sini tentu saja uap udara sangat berpengaruh juga pada suhu dan kelembapannya. Nah, di sini tentu saja hewan dan tumbuhan sangat berpengaruh pada kelembapan udara di suatu tempat. Misalnya di daerah yang kelembapan udaranya sedikit tentu saja akan memiliki suhu yang sangat panas. Misalnya di gurun itu sangat sedikit kelembapan udaranya, sedangkan di daerah tropis sangat banyak kelembapan udaranya, sehingga hewan-hewan dan tumbuhan sangat betah hidup di daerah tropis, misalnya seperti itu ya. Oke, yang kelima yaitu angin. Nah, di sini angin berperan dalam membantu pengangkutan serbuk sari dalam proses penyebukan. Nah, di sini tentu saja sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya suatu pohon atau misalnya itu berbuah. Nah, di sini letak berbuah artinya melakukan siklus kehidupan, di mana tumbuhan yang besar akan mati dan digantikan dengan tumbuhan yang baru dengan melalui sistem perkembangbiakan. Yang kedua adalah keadaan tanah. Nah, keadaan tanah di sini merupakan bagian kedua dari faktor persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, tadi kan bagian-bagian unsur dari iklim. Nah, yang kedua yaitu keadaan tanah atau dafik. Tumbuh dan kembangnya tanaman serta tumbuh hidup makhluk hidup tidak lepas dari faktor tanahnya. Bagaimana tanah yang humus pasti ditumbuhi oleh tumbuhan yang baik, dan sedangkan tanah yang tandus yang memiliki unsur haranya sedikit akan berpengaruh juga terhadap flora di atasnya atau tumbuhan di atasnya. Dan itu kembali lagi ke rantai makanan, di mana hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan akan senang di sana, dan hewan yang memakan tumbuhan akan dimakan lagi oleh hewan yang pemakan daging seperti itu, maka akan menjadi rantai makanan. Yang C adalah ketinggian permukaan bumi atau relief. Nah, ketinggian permukaan bumi di sini berarti tinggi rendahnya permukaan bumi akan berpengaruh pada kandungan udara dan penyinaran matahari. Nah, penyinaran matahari di sini tentu saja akan lebih baik menyinar di daerah yang sedikit atau bukan sedikit tapi memiliki kontur tanah yang sangat baik. Misalnya tanah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, artinya daerah tersebut cocok untuk tempat tinggal makhluk hidup dan baik itu flora maupun fauna di dalamnya. Yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor biotik atau faktor makhluk hidup. Perubahan pertumbuhan pengaruh dari faktor biotik terjadi pada hutan-hutan buatan manusia yang ditanami oleh jenis tumbuhan tertentu dalam area luas. Nah, di sini adalah peranan manusia dalam mengubah ekosistem alam. Misalnya manusia menanam suatu pohon di hutan, misalnya, atau berkebun dalam hutan. Tentu saja akan menjadi tempat tinggal makhluk hidup di dalamnya, bersama juga flora dan fauna. Oke, kita langsung saja masuk kepada poin yang kedua, yaitu persebaran flora di permukaan bumi atau persebaran flora di muka bumi itu dibagi ke dalam beberapa bioma. Nah, di sini ada beberapa bioma. Persebaran flora muka bumi itu kebagi menjadi 6 bioma di permukaan bumi. Yang pertama itu adalah bioma tundra, yang kedua adalah bioma taiga, yang ketiga adalah hutan hujan tropis, yang keempat adalah hutan hujan gugur, yang kelima adalah sabana, yang keenam adalah gurun. Nah, bioma-bioma ini tentu saja memiliki karakteristik tersendiri atau letak-letaknya di permukaan bumi. Kita langsung saja masuk kepada tundra. Nah, tundra adalah daerah beku tandus di kutub utara. Daerah ini tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman dan biasanya hanya berupa batang tumbuhan tak berbatang seperti lumut. Nah, di sini adalah contoh dari flora yang hanya hidup di daerah tundra, yaitu hanya pohon-pohon yang tidak berbatang seperti lumut. Daerah tundra dijumpai di lingkaran Arktik dan pulau-pulau kecil di Antartika. Nah, di sini tentu saja di daerah kutub ya, tentunya saja tundra. Di sana sangat minim sekali tumbuh-tumbuhannya. Yang antara lain adalah cuma lumut, rumput dan semak-semak. Nah, di sini adalah lumut-lumut dan rumput-rumput dan hamparan lainnya membentuk suatu wilayah yang sangat luas. Yang kedua adalah taiga. Nah, di sini ada taiga,
Bioma taiga adalah daerah hutan hujan pinus yang daunnya seperti jarum. Nah, di sini seperti jarum artinya di daerah taiga juga masih di dekat dengan kutub. Namun dia agak sedikit bergerak ke arah subtropis sehingga suhunya agak sedikit panas hingga memungkinkan pohon pinus dapat bertahan hidup di sana, sehingga pohon-pohon tersebut berubah menjadi jarum-jarum. Artinya jarum-jarum tersebut mengurangi kegiatan fotosintesis sehingga mereka masih bisa bertahan hidup. Pohon-pohon yang ada di daerah ini adalah konifera dan pohon-pohon berjenis daun jarum lainnya. Bioma taiga tersebar di Amerika Utara dan kawasan Asia Utara. Nah, di daerah utara artinya berdekatan dengan kutub utara. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis. Nah, mungkin kita sangat mengenal hutan hujan tropis itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi selama 1 tahunnya, yaitu mencapai 2000 mm per tahun, sehingga tangkapan hujan yang sangat banyak sehingga menghasilkan pohon-pohon yang besar serta berdaun-daun yang lebar dan memiliki ranting-ranting sebanyak sehingga manusia dapat berlindung di bawahnya. Yang keempat itu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur mempunyai curah hujan merata antara 700 sampai 700 sehingga sampai 1000 mm per tahun. Nah, di sini artinya hutan hujan gugur ini memiliki curah hujan yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan hutan hujan tropis, sehingga tumbuh-tumbuhan di sana dapat mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Nah, ini terjadi siklus setiap tahunnya. Bioma ini terdapat di daerah Amerika Serikat bagian timur, ujung selatan Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia. Nah, ini merupakan daerah-daerah yang dihidupi oleh bioma hutan gugur. Yang kelima yaitu bioma sabana. Bioma sabana ini artinya padang rumput. Bisa juga disebut dengan stepa karena memiliki kemiripan stepa dan bioma. Sabana adalah padang rumput yang terdapat pepohonan yang mengelilinginya. Nah, di sini tentu saja yang lebih dominan merupakan padang rumput, bukan hanya pepohonan, sehingga hewan-hewan di sana itu sangat gemar sekali memakan rumputan, dan kebanyakan adalah hewan-hewan yang herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Daerah itu meliputi benua Amerika. Tentu kita sangat mengenal tentang benua Amerika, itu sangat dikenal dengan daerah savananya, dan di Indonesia itu dikenal dengan di daerah NTT. Itu banyak sekali savana ya. Oke, daerah itu meliputi Afrika, Amerika Selatan, dan Australia di bagian utara. Nah, ini merupakan daerah-daerah yang sangat lekat dengan sabana. Yang F adalah atau yang keenam adalah hutan bioma gurun. Bukan hutan ya, tapi bioma gurun. Daerah gurun merupakan daerah yang gersang, kering, curah hujannya yakni kurang dari 250 mm per tahun. Artinya bukan cuma curah hujannya sedikit, tapi juga kelembapan udaranya sangat sedikit juga, sehingga di sana sangat panas. Sehingga di sana cuma bisa ditumbuhi oleh tumbuhan seperti kaktus yang akhirnya menjadikan duri sebagai daunnya, sehingga mengurangi adanya penguapan. Dan di sana tentu saja daerahnya sangat panas seperti gurun Sahara dan gurun Gobi yang luasnya mencapai 10 juta kilometer persegi. Daerah gurun memiliki ciri-ciri khusus, antara lain tingkat penguapannya lebih tinggi dari tingkat curah hujannya. Nah, di sini tentu saja tingkat penguapan di dalam itu sangat tinggi, tidak sebanding dengan tingkat curah hujannya. Dan air tanah yang cenderung asin. Nah, air tanah juga cenderung asin sehingga banyak tumbuhan yang tidak bisa bertahan hidup. Vegetasi yang hidup di daerah gurun adalah kaktus, semak-semak, dan pohon-pohon kurma. Nah, di sini pohon-pohon palem, seperti itulah bentuk-bentuk dari bioma-bioma yang ada di dunia. Itu terbagi ke atas 6. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di dunia dibagi ke dalam beberapa daerah, yaitu wilayah nearktik, wilayah neotropik, wilayah palearktik, wilayah oriental, wilayah australis, wilayah Etiopian, dan yang terakhir adalah wilayah region Selandia Baru. Nah, bagian daerah ini meliputi negara-negara yang memiliki kekhasan yang hampir mirip di bagian faunanya. Oke,
Persebaran hewan terbatas pada daerah tertentu karena adanya penghalang atau sejarah pada zaman dahulu. Nah, sejarah ini bisa menjadi patokan dasar ya, karena daerah apa yang terjadi di masa lalu tentu saja berpengaruh kepada kehidupan di masa yang akan datang. Ini merupakan faktor-faktor antara lain adanya laut, gunung, sungai, pasir, dan iklim. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan fisik dan tentu saja persebaran fauna di dalam dunia ini. Wilayah persebaran hewan terbagi atas wilayah Nearktik. Yang pertama adalah Nearktik. Nah, wilayah Nearktik ini meliputi daerah Amerika Utara dan daerah Greenland. Artinya Amerika Utara dan Greenland, artinya masih berdekatan ya di sana ya. Hewan-hewan yang ada di sana adalah seperti tupai dari Amerika Utara, kalkun, burung biru, dan salamander. Yang kedua adalah wilayah neotropik. Wilayah neotropik meliputi iklim tropis, berada di zona selatan dan beriklim sedang. Wilayah ini meliputi daerah seperti Amerika bagian tengah dan Amerika bagian selatan. Nah, Amerika selatan dan tengah itu masuk ke dalam fauna wilayah neotropik. Nah, untuk hewan-hewan tersendiri adalah kukang armadillo, kelelawar penghisap darah, siamang, terenggiling, kuda, dan kera. Nah, ini merupakan hewan-hewan yang terdapat di daerah neotropik. Yang ketiga adalah palearktik. Palearktik merupakan wilayah dengan memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda. Wilayah palearktik meliputi daerah Eurasia, Asia, dan beberapa daerah tertentu, meliputi Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Nah, ini merupakan daerah-daerah palearktik. Hewan-hewan yang ada di palearktik antara lain bison, landak, kucing kutub, beruang kutub, dan beaver. Nah, ini merupakan hewan-hewan yang terdapat di daerah palearktik. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah wilayah oriental. Oriental adalah sebagian beriklim tropis di Asia. Nah, hewan-hewan yang ada di sana meliputi harimau, gajah, gibbon, orangutan, dan badak bercula satu. Tentu saja kita tidak asing lagi ya. Untuk Indonesia itu merupakan termasuk daerah yang oriental dan sebagiannya australis. Daerah-daerah ini meliputi India, Cina Selatan, dan keseluruhan Asia Tenggara. Nah, di sini adalah negara-negara yang termasuk dalam wilayah oriental. Yang atau yang kelima adalah wilayah australis. Australis ada mempunyai kondisi lingkungan yang beriklim tropis sebagian dan beriklim sedang. Wilayah australis ini meliputi wilayah keseluruhan wilayah benua Australia, Irian Jaya Papua, Maluku, serta pulau-pulau di sekitarnya. Nah, ini merupakan daerah-daerah yang terkenal dengan wilayah timur Indonesia. Wilayah timur Indonesia sering dikaitkan dengan wilayah australis, dan hewan di dalamnya yaitu kita tentu mengenal dengan namanya kanguru, terenggiling, koala, kasuari, cendrawasih, buaya, dan burung emu. Nah, ini merupakan fauna-fauna yang berasal dari wilayah australis. Yang F adalah Ethiopian. Wilayah Ethiopian lingkungannya relatif seragam, artinya memiliki kesamaan yang sangat signifikan di dalamnya. Wilayah Ethiopian adalah gurun Sahara yang merupakan padang pasir terluas di dunia. Hewan-hewan yang ada di Ethiopian meliputi gorila, simpanse, burung unta, kuda nil, zebra, dan jerapah. Nah, Ethiopian ini mungkin kita sering mengenal dengan benua Afrika, disebut dengan wilayah Ethiopian. Yang terakhir adalah region Selandia Baru. Nah, region Selandia Baru ini merupakan region-region yang jarang diketahui oleh manusia. Kawasan Selandia Baru memiliki tipe hewan yang tersendiri walaupun letaknya dekat dengan Australia. Seperti contohnya hewan kiwi merupakan jenis fauna yang hanya terdapat di pulau ini. Nah, hewan kiwi merupakan hewan endemik, tidak terdapat di daerah lain, hingga region Selandia Baru disebut dengan region baru. Oke, untuk penyampaian materi yang pertama tentang persebaran flora dan fauna di permukaan bumi sudah selesai. Kita lanjut pada bagian yang
kedua, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, tentu saja kita dapat mengetahui persebaran flora di Indonesia, dan yang kedua kita dapat mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia. Nah, ada beberapa bagian di Indonesia tentu saja berpengaruh pada dampaknya bagi manusia di Indonesia. Kita langsung saja masuk ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terbagi ke dalam 6 wilayah hutan, yaitu yang pertama adalah hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, sabana, stepa, dan padang rumput. Nah, di sini adalah bagian-bagian di Indonesia yang merupakan bagian-bagian dari persebaran flora di Indonesia. Ada 6 jenis. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Tentu saja hutan hujan tropis ini tersebar di bagian timur barat Indonesia, meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, sedangkan hutan musim itu tumbuh di daerah yang memiliki perbedaan suhu hujan dan musim kemarau yang sangat jelas. Pada musim kemarau, hutan ini umumnya kering dan daunnya berguguran. Contohnya itu hutan pinus ya, itu termasuk hutan musim. Yang C itu hutan bakau. Nah, hutan bakau itu dapat kita jumpai misalnya di pesisir pantai di Kalimantan Barat. Contohnya itu di Mempawah dan Singkawang, banyak sekali hutan bakaunya ya. Yang D itu sabana. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi pohon yang bergerombol. Nah, ini terdapat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini merupakan daerah yang padang rumput dan dikelilingi oleh pohonan, dan lebih dominan itu padang rumput. Stepa adalah padang rumput yang tidak dikelilingi pohon. Nah, terdapat daerah yang sangat sedikit curah hujannya, seperti Nusa Tenggara Timur. Nah, tidak jarang orang di Nusa Tenggara Timur itu banyak yang berternak kuda karena banyak sekali padang rumput di sana, dan padang rumput itu tidak memiliki pohon sama sekali, hanya tok padang rumput saja. Dia perbedaan savana dan stepa ya. Yang F adalah padang rumput, merupakan daerah vegetasi yang banyak terdapat di puncak pegunungan tinggi yang sangat rendah. Nah, di sini merupakan daerah yang terdapat di pegunungan-pegunungan atau di atas bukit. Itu banyak sekali padang rumput. Oke, kita masuk pada penggolongan hutan di Indonesia. Penggolongan hutan di Indonesia dibagi ke dalam 3, yaitu berdasarkan jenis tumbuhan, berdasarkan ketinggian tempat, berdasarkan iklim. Nah, ada 3 ini. Yang pertama adalah berdasarkan jenis tumbuhan. Berdasarkan jenis tumbuhan itu terdapat 2 hutan, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Nah, hutan homogen ini artinya hutan yang hanya ditumbuhi oleh satu pohon saja. Maksudnya satu jenis pohon saja. Misalnya hutan itu hanya ditumbuhi oleh jati, atau misalnya hutan jati, pasti hutan jati aja gitu. Atau misalnya di jalan seperti perkebunan sawit, itu perkebunan sawit itu termasuk dalam hutan homogen. Sedangkan hutan heterogen itu memiliki hutan terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, biasanya merupakan hutan rimba atau hutan yang belum ada campur tangan manusia di dalamnya. Yang kedua adalah berdasarkan ketinggian tempat. Berdasarkan ketinggian tempat itu dibagi ke dalam 4 hutan, yaitu hutan payau, hutan rawa, dataran rendah, dan hutan pegunungan. Nah, hutan payau ini artinya hutan yang benar-benar berada di dalam sungai, artinya, dan dia tuh akarnya itu mencengkeram dalam sungai. Biasanya hutan-hutan ini terdapat di daerah pantai, dan hutan terdapat di sepanjang pantai, misalnya hutan timur Sumatera dan hutan utara Jawa. Yang kedua adalah hutan rawa. Hutan rawa ini terdapat di daerah rawa, misalnya hutan Kalimantan. Nah, hutan rawa ini hutan-hutan yang terdapat di rawa-rawa ya. Hutan dataran rendah merupakan hutan yang terdapat di daerah dataran rendah, dan hutan pegunungan itu biasanya di daerah yang memiliki daerah pegunungan. Nah, berdasarkan iklim di sini di Indonesia kita mengenal beberapa iklim. Hutan tropis, hutan musim, dan hutan daerah sedang. Hutan beriklim tropik tentu saja sangat berpohon besar dan tinggi serta berdaun lebat. Ini merupakan ciri-ciri dari hutan tropik. Sedangkan hutan musim itu memiliki daerah yang sangat jelas pembagian musimnya, sehingga pada musim kemarau itu
daun-daun hutan tersebut berguguran seperti hutan pinus. Yang ketiga adalah daerah sedang, yaitu terdapat di wilayah 50 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, Indonesia juga termasuk daerah-daerah yang memiliki lintang-lintang seperti itu. Oke, pada bagian ini kita akan pelajari tentang persebaran fauna di Indonesia. Oke, kita mungkin mengenal Indonesia sangat kaya akan fauna, meliputi lebih dari 500 jenis mamalia, lebih dari 100 jenis kupu-kupu, lebih dari 600 jenis reptil, lebih dari 150 jenis burung, dan lebih dari 250 jenis amfibi. Daerah persebaran meliputi, wilayah geografisnya meliputi, dibagi ke dalam 3 wilayah untuk persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu di bagian Indonesia bagian barat. Oke, Indonesia bagian barat ini persebarannya meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Untuk flora dan fauna daerah ini dikelompokkan ke dalam 6. Dan tadi bisa dijelaskan bahwa ada hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, savana, stepa, dan padang rumput. Fauna kawasan bagian barat ini sering disebut dengan fauna Sunda, dangkalan Sunda, yang dibatasi oleh garis Wells. Hewan-hewan di sini yaitu kijang, kancil, orangutan, tenggiling, buaya, lumba-lumba, dan pesut. Nah, terdapat juga gajah Sumatera, harimau, dan kera-kera jenis mamalia lainnya. Tentu saja di sini bagian Indonesia Barat ini meliputi wilayah Kalimantan, Bali, Sumatera, dan Jawa. Yang kedua adalah wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, di bagian Indonesia bagian tengah ini persebarannya meliputi daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, 3 wilayah ini hewan-hewan yang terdapat di sini disebut dengan wilayah peralihan. Kalau tadi kan Indonesia bagian barat itu merupakan bertipe Asiatis, sedangkan di Indonesia bagian tengah itu disebut dengan wilayah peralihan. Hewan-hewan di sini meliputi anoa, babi rusa, kura-kura, biawak, komodo, ular, dan sebagai jenis burung-burung seperti cendrawasih, maleo, kakatua, nuri, dan raja udang. Antara lain hewan Indonesia bagian barat dan tengah dibatasi oleh garis Wells. Nah, untuk bagian Indonesia bagian tengah dan bagian barat itu dibatasi dengan garis Wells. Yang terakhir adalah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur juga bisa disebut dengan wilayah fauna bertipe Australis. Persebarannya meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Indonesia di bagian timur ini meliputi hewan-hewan seperti kanguru pohon, tikus berkantung, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung kakatua. Nah, itu merupakan hewan-hewan yang terdapat di Indonesia, tergolong menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat atau bisa disebut dengan hewan bertipe Asiatis. Yang kedua adalah wilayah Indonesia bagian tengah atau bertipe peralihan. Dan yang ketiga adalah Indonesia bagian timur atau bertipe Australis. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian flora dan fauna. Untuk tujuan pembelajaran sendiri ada 2. Jadi di sini adalah tuntutan bagi siswa. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui faktor-faktor kerusakan flora dan fauna. Nah, di sini diharapkan dengan setelah belajar mengenai pelestarian sumber daya alam dan pelestarian flora dan fauna ini, diharapkan siswa dapat mengetahui faktor-faktor kerusakan atau yang dapat merusak flora dan fauna. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi pelestarian flora dan fauna. Nah, di dalam hal terjadi kerusakan tersebut, maka siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana cara melestarian flora dan fauna yang telah rusak. Kita langsung saja ke poin-poin penting dalam faktor-faktor kerusakan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk faktor-faktornya tersendiri yaitu ada beberapa hal yang dapat memicu kerusakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu adalah seleksi alam. Nah, yang kedua itu ada bencana alam. Yang ketiga adalah faktor evolusi. Yang keempat
yang yaitu intervensi manusia. Kita mulai dari yang pertama adalah faktor-faktor kerusakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor bencana alam. Nah, di sini bencana alam berperan dalam mempercepat rusaknya lingkungan dan kehidupan flora dan fauna. Bencana tersebut antara lain yaitu gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, di sini adalah beberapa contoh bencana alam yang dapat memicu rusaknya flora dan fauna. Kita beri contoh yaitu adalah letusan gunung api. Nah, letusan gunung api di sini yaitu bisa saja dia mengeluarkan abu vulkanik maupun lahar panas dan lahar dingin yang dapat menyapu bersih atau merusak lingkungan di sekitarnya. Ada juga misalnya ada hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitar itu akan terkena lahar panas dan juga lahar dingin maupun larva yang mengalir dari puncak gunung dan akan merusak semua yang dilewatinya. Yang misalnya selanjutnya adalah kebakaran hutan. Ini adalah contoh yang terjadi di daerah kita di Kalimantan Barat khususnya. Kebakaran hutan sering terjadi dan yang menjadi korban itu kebanyakan adalah hutan dan hewan yang ada di dalamnya. Misalnya orang hutan itu banyak yang mati karena terbakar maupun tidak mampu menghirup udara karena banyak asap yang menghalangi di dalam atmosfer. Yang kedua adalah seleksi alam. Nah, seleksi alam di sini berperan dalam kerusakan flora dan fauna karena flora dan fauna hidup di daerah merupakan flora dan fauna yang dapat beradaptasi dengan alam dan lingkungan. Nah, di sini artinya seleksi alam ini menuntut flora dan fauna untuk dapat menyeleksikan diri atau beradaptasi di dalam lingkungannya. Ada dua faktor utama dalam seleksi alam, yaitu adalah faktor alam dan faktor lingkungan. Nah, di sini adalah salah satu contoh bagaimana hewan dan tumbuhan itu saling bertahan hidup, bisa juga saling beradaptasi, dan ada yang saling makan dan memakan. Misalnya predator memakan hewan lain untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan hewan yang makan tumbuhan juga bertahan hidup, dan bila mana tidak mampu bertahan hidup dia akan mati. Nah, itu termasuk dalam seleksi alam. Yang ketiga adalah faktor evolusi. Nah, faktor evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dan memerlukan jangka waktu yang sangat lama dari bentuk yang sederhana hingga bentuk sempurna. Proses berlangsung dari ratusan, ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, di sini evolusi artinya segala sesuatu yang berubah dari masa ke masa dan memerlukan waktu yang sangat lama. Artinya dilakukan secara perlahan. Nah, misalnya hewan yang dahulu sangat biasa sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Proses evolusi juga dapat berlangsung sangat lama, yaitu prosesnya bisa ratusan, ribuan bahkan jutaan tahun. Kita mungkin sudah mengenal ya fosil-fosil makhluk hidup yang telah mati. Nah, itu adalah bagian dari evolusi, termasuk juga manusia yang terus berevolusi. Dari awalnya kita juga cuma bisa merangkak dan akhirnya bisa berjalan dengan dua kaki. Itu termasuk dalam pengaruh evolusi. Dan evolusi juga banyak yang mati, seperti misalnya jutaan tahun lalu kita mungkin mengenal namanya dinosaurus, mungkin sekarang sudah menjadi fosil. Itu adalah bagian dari proses evolusi. Yang keempat adalah bagaimana juga makhluk-makhluk lain sering berevolusi, sehingga perubahan-perubahan zaman membawa iklim dan segala macamnya bisa menyebabkan mereka tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya mati. Nah, itu menjadi faktor kerusakan hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah intervensi manusia. Nah, intervensi manusia artinya tindakan manusia yang membabi buta dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa batas, tanpa mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan akan menyebabkan hewan dan tumbuhan banyak yang punah. Nah, di sini adalah bagaimana manusia berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk alam di sini untuk dirusak manusia, misalnya manusia membuka lahan ataupun menggusur lahan, itu dapat menyebabkan hewan-hewan di dalamnya akan mati dan akan kehilangan tempat tinggal ataupun tempat mereka untuk makan. Maka di situ mereka tidak dapat bertahan hidup, akhirnya mereka mati. Contoh yang ada di Kalimantan Barat ini adalah biasanya pembukaan lahan ya, misalnya masyarakat itu membakar lahan ataupun menggusur lahan untuk keperluan menanam perkebunan. Di situ akan terjadi kerusakan alam dan manusia terkadang tidak melihat bagaimana keseimbangan di dalam alam, sehingga tidak menuju pada pembangunan berkelanjutan
dan akhirnya tidak dapat dinikmati dari generasi ke generasi, sehingga terjadi banyak kepunahan hewan dan tumbuhan di dalam lingkungan. Nah, untuk dapat kita lihat bahwa kerusakan alam sudah terjadi, tidak bisa kita hindari. Namun dalam upayanya sendiri ada dua hal yang dapat kita tempuh, dua cara. Yang pertama adalah Swaka Marga Satwa, dan yang kedua adalah cagar alam. Nah, mungkin kita sering mengenal dengan namanya Taman Nasional, hutan lindung. Itu adalah salah satu bagian dari program pemerintah dalam menanggulangi adanya kerusakan flora dan fauna untuk melindungi hewan khas maupun tumbuhan khas di dalamnya. Kekayaan alam di Indonesia sangat rugi ya jika tidak kita lestarikan, karena ini merupakan aset negara yang dapat menarik minat, dan itu dapat menumbuhkan ekonomi. Wisata ini disebut dengan wisata keberkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat membangkitkan ekonomi di suatu negara. Dan dalam upayanya pelestarian flora dan fauna ini ada dua macam bentuk. Yang pertama adalah Swaka Marga Satwa, dan yang kedua adalah cagar alam. Nah, di sini kalian dapat mengidentifikasi ya bagaimana cara pelestariannya. Nah, kalian kan dari awal Bapak menyuruh kalian untuk mengetahui saja seperti apa sih kerusakan alam di Indonesia, kerusakan flora dan faunanya. Namun kalian dalam upaya pelestarian ini kalian disuruh mengidentifikasi, artinya kalian mencari, mengulik dan mendalami seperti itu, bukan cuma menjelaskan atau mengetahui. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk Swaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang dilarang untuk berburu dan dimaksudkan untuk perlindungan satwa. Nah, mungkin kita tahu satwa artinya hewan, untuk perlindungan hewan. Dan hutan tersebut dilarang untuk berburu. Nah, proses pemburuan di dalamnya tentu sangat dilarang. Makanya hutan-hutan yang disebut dengan Swaka Marga Satwa dijaga ketat oleh pihak keamanan maupun polisi hutan dalam rangka melindungi satwa di dalamnya. Nah, yang kedua adalah cagar alam. Nah, cagar alam adalah kawasan perlindungan hewan, tumbuhan, tanah, tempat bersejarah dan keindahan alamnya lainnya. Nah, di sini cagar alam memiliki perbedaan ya dengan Swaka Marga Satwa, di mana Swaka Marga Satwa tadi Bapak ulangi bahwa Swaka Marga Satwa itu adalah hutan yang dilarang untuk tempat berburu dan diperuntukkan untuk perlindungan hewan atau satwa. Sedangkan cagar alam itu adalah kawasan untuk perlindungan hewan, bukan hanya hewan ya, tapi juga tumbuhan di dalamnya, tanahnya juga untuk menjaga keseimbangan alamnya. Terdapat juga air di dalamnya atau sungai-sungainya supaya tetap seimbang alamnya, dan tempat-tempat bersejarah misalnya candi-candi ataupun peninggalan dari purbakala itu termasuk dengan cagar alam, artinya dilindungi di dalamnya, termasuk juga situs bersejarah dan keindahan alam lainnya. Keindahan alam lainnya di sini dapat berupa tempat wisata, hutan wisata dan sebagainya. Bentuk dari perlindungan alam ini merupakan bagian dari upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia, dan lebih tepatnya di seluruh dunia juga mungkin sudah mengenal adanya pelestarian, karena kritisnya alam di sini menunjukkan beberapa hal dan dapat menyebabkan kerugian bagi manusia maupun hewan di dalamnya. Mungkin yang terasa sekarang adalah bagaimana faktor-faktor kerusakan hewan dan tumbuhan itu lebih ke arah intervensi manusia ya, karena sekarang adalah manusia yang menguasai alam. Dahulu mungkin kita mengenal bahwa alam sangat bergantung pada alam, tapi sekarang alam bergantung pada manusia. Bagaimana manusia mengelola alam tersebut, karena dengan kecanggihan teknologi maupun ilmu yang telah dimiliki oleh manusia, jadi manusia sangat mudah sekali untuk menguasai alam. Namun pada kenyataannya mungkin ada beberapa pihak yang tidak menyadari bahwa pentingnya alam untuk dijaga. Maka dari itu pentingnya pelajaran ini ditujukan pada kalian, supaya kedepannya kalian juga bisa menjaga alam untuk menjaga keseimbangannya, baik itu untuk hewan maupun tumbuhan. Jadi untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Untuk mereviewnya Bapak ulangi lagi bahwa faktor-faktor kerusakan hewan dan tumbuhan itu ada seleksi alam. Yang pertama seleksi alam, yang kedua itu yang pertama itu bencana alam. Bapak ulangi ya, yang pertama itu bencana alam, yang kedua seleksi alam, yang ketiga itu adalah faktor evolusi, dan yang keempat itu intervensi manusia. Sedangkan untuk upaya pelestariannya itu dibagi ke dalam dua, yaitu Swaka Marga Satwa dan cagar alam. Bapak ulangi ya,
Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Suaka Marga Satwa ini ditujukan untuk perlindungan hewan. Artinya hutan tersebut tidak boleh diburu, tidak boleh berburu dalam hewan tersebut untuk menjaga satwa di dalamnya. Sedangkan Cagar Alam tadi adalah bukan hanya perlindungan hewan, tapi juga ada tumbuhan di dalamnya, termasuk juga tanah dan tempat bersejarah dan wisata alam lainnya. Baiklah, cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya Bapak akan memberikan beberapa contoh Suaka Marga Satwa, yaitu yang pertama adalah Taman Alam Leuser di Aceh, itu termasuk Suaka Marga Satwa ya. Yang kedua adalah Pulau Komodo, yang ketiga adalah Baluran di Jawa Barat. Sedangkan Cagar Alam itu adalah Cagar Alam Ujung Kulon di Banten, Pulau Dua di Jawa Barat, dan Cibodas di Jawa Barat. Itu adalah beberapa contoh Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Oke, mungkin hanya sekian dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan Pak Cik Reni. Terima kasih. Selamat pagi.